yang nggak pernah bisa dilupa, dapat kerjaan mindahin kuburan yang udah 30 tahun. Dipindahin, mau dibawa ke Jawa. Wah ini nyala nih tulang, ambil gitu. Anjir, sendiri ya? Ya berdua lah, sama mayatnya. Makanya kenapa gue sering ceritanya sama dia, karena ya didengerin dan dikasih solusi. Jadi kayak ya cuman ya gratis enggak guys? Ya nangis. Mungkin gue orang pertama yang larang dia, tapi gue nggak bisa nampung dia gitu. Tapi setelah udah waktu berjalan dia masuk ke, gue ikut tenang gitu. Emang kenapa sih MLI? Tapi setelah udah waktu berjalan dia masuk ke, gue ikut tenang gitu. Emang kenapa sih MLI? Nggak mungkin bagi Ayah tempatnya bukan di situ, Pris. Iya, kalau lu mau maksudnya berkarya jangan karena di situ gitu. Priska nih liar gitu, maksudnya bakal jadi yang gimana gitu. Bukan di ML itu nggak bisa gitu. Tapi kan dimusuhin sama banyak musuh. Iya, dia menyayangkan aku kalau sampai jadi kayak ikut-ikut. Waktu itu kan memang kita sama Emily kan memang masih ini banget. Dan aku polos banget datang Jakarta nggak kenal siapa-siapa. Yang nawarin pertama Emily gitu. Jadi ya aku pikir itu ada yang. Tapi pas di sini ya. Makasih aku karena saya udah ngasih tempat buat Priska. Asik. Gila. Ayah juga ya? Apa? Kita semua ngasih kayak gara-gara Ko Ernest gitu pintu. Oh iya. Kalau itu ya kalau gua ngomong di sini kayak lebay lah, berlebihan. Ya, Ko Ernest. Gua cerita aja kan emang ini mau ngulik Ayah. Iya. Gua sakit tuh, masuk rumah sakit dirawat. Ya mungkin orang pertama yang nelpon gua atau WhatsApp Ernest. Bang, gimana kabar? Sampai progres gue di rumah sakit kan. Bang, keadaan lu gimana, kondisi terakhir? Aman kok. Sampai dia nanya budget. Lu untuk biaya ini aman nggak? Kalau nggak ini telepon gue. Ernest tuh. Dan termasuk yang di kerjaan juga dia yang paling perhatian. Sempet gue bilang sama Ernest juga, kayaknya lu doang deh yang merhatiin karir gue. Semua film dia ada gue kok. Ayah waktu Suci ketemu dia kan? Juriin nggak sih? Suci enggak, dia nggak ngejuri. Enggak. Kayaknya Suca ngejuri. Ya di Suca. Suci itu baru yang kemarin kan? Dan Ernest salah satunya yang bisa bikin gua grogi. Kenapa? Kalau syuting. Nggak tahu. Karena segan kali ya? Mungkin perasaan. Karena dari awal kali gua udah respect dulu sama dia. Iya. Kita kalau terlalu sungkan sama makanya orang. sempet ada beberapa kali film, terus ada dia yang ngedirect, gua minta sama dia, kok kalau bisa lu jangan nongol ya. Pasti ngeblank tuh gua. Di Ghostwriter ngeblank karena ada dia. Cek toko sebelah yang mana gitu. Agak goyang kalau ada dia. Iya benar. Ya nggak tahu, makanya gue bilang gua kalau ada lu nggak bisa nih. Iya. Ernest, sorry kok. Tapi kalau ada film berikutnya gue siap. Walaupun ada dianya ya. Iya. Lagi butuh nih. Ketemunya pas kapan berarti? Dicek toko sebelah. Di film langsung. Film. Tapi sebelumnya, enggak. Monday Can Wait ya? Monday Can Wait. Yang setiap minggu itu setiap minggu, hahaha tuh, baru-baru kan. Gua, Rising Star ya? Iya, Gestar. Gestarnya ada, Krisna Areva. Baru yang keduanya gua. Oh. Yang pendatang barunya. Iya. Ernest tuh udah nge-tag gua dari awal. Nge-tag dari awal. Oh Jakut ada tuh, Rahman yang udah tua, gini-gini lucu. Nah gua di acara dia. Terus di gereja, gestarnya Ernest, ininya gua, openernya gua. Di gereja orang Islam satu-satunya gua. Wah itu jadinya mencolok banget dong. Iya. Orang langsung pada. Tapi orang gereja suka sama gua soalnya. Pada waktu itu gua katanya lucu banget. Iya maksudnya, lu jadi pusat perhatian dong kalau lu menjadi satu-satunya yang beda di situ gitu. Orang tadi udah mau masuk Islam semua tuh. Karena ada Ernest jadi nggak jadi kan gitu. Lu hot banget gimana? Tapi Ayah stand up nggak bawa ransel kan? Oh enggak. Masuk Priska. Bawa ransel, isinya peralatan cleaning service. Iya. Ayah nggak sekalian bersih-bersih di situ? Enggak dong. Itu kan udah stand up. Pas udah pulang kerjanya baru beda ya? beresin Ayah cleaning service berapa tahun sih? Dan maksudnya dari pas kapan kan tadi di awal bilang cleaning service itu pas udah tua. Oh iya. Jadi gua abis nikah itu sempet 3 bulan nganggur. Gua termasuk laki-laki yang males, Ci. Dulu. Ayah lu tahu ya aslinya? Ya lahiran Priuk. Kalau orang tua mah orang Sunda, orang Serang, Banten. Jadi gue termasuk yang males. Gue sadar kerja itu setelah ngeliat bini gue hamil 3 bulan. Waduh, bini gue udah hamil 3 bulan.
Ini kalau misalnya gua nggak kerja siapa yang membiayain? Kerjalah tahun 97 jadi cleaning service. Awal tuh bener-bener kayak ngebersihin Iya benar, gitu-gitu. asli ngepel, nyapu, buang sampah kayak gitu. 97 UMR Jakarta tahun 97 172.000. 172.000. Tahun 97. UMR Jakarta Ya. segitu. Ayah dapat segitu. Gitu. 172.000. Cleaning service UMR ya? UMR Jakarta. Tapi sekarang enggak ya kayaknya. UMR Jakarta 4,9. Sekarang. Lihat gedungnya, Oh. Oh, tergantung. tergantung gedung. Terus ayah berapa tahun tuh jadi cleaning service? Cleaning service 2 tahun karena dilihatnya bagus. Bagus. Dipanggil tuh. Dipanggil. Sini, Man. Karena kamu bagus, kamu naik ke lantai 2. Tadinya bersihin lantai 1, 2 tahun bersihin lantai 2 gitu ya. Naik sih bener. Dikasih tanggung jawab tuh itu Ci. Dikasih tanggung jawab ya kan, jadi pengawas. Karena gue cuma satu modalnya, gue takut lapar. Ya. Terus sama, aduh gue nggak punya kekuatan apa-apa. Nggak punya skill Nggak kuliah apa-apa, kan. ya. Takut, udahlah kerja aja bener. Nah itu akhirnya naik terus gitu. Sampai besar. Sampai udah berapa tahun? Jadi 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Dari mulai cleaning service 2 tahun, jadi pengawas 2 tahun, jadi supervisor, jadi chief, sampai jadi manajer. Itu prosesnya total Itu 14 tahun 14 tahun. sampai jadi Di manajer. bidang yang itu-itu aja. Itu aja. Tapi naik. Naik, berproses. Nah, maksudnya ini banyak juga yang nggak tahu kan, ayah kan personanya cleaning service Cleaning kalau stand up. service, Jadi orang iya. mikirnya cleaning service yang bawa Tukang pel-pelan nyapu. atau apa Iya. kayak gitu. Padahal karir ayah di cleaning service tuh sampai setinggi itu. sampai Tapi kalau gue ceritain, wah gue bisnis cleaning service nih, housekeeping, building, entertain atau apa gitu ya, orang nggak ngerti gitu. Ya udah paling ngambil simple, gue cleaning gitu. iya. Dan di kepala orang cleaning tukang nyapu. Iya benar. Udah, ya nggak apa-apa mau diapain. Yes. Ya setelah 14 tahun itu mentok di manajer karena udah nggak mungkin naik lagi karena jabatan politik kan di atas. Oh berarti ayah ninggalin cleaning service, bisnis, Iya. baru stand up. Iya, Oh bukan dari cleaning service langsung stand up ya? enggak. Oh. Jadi habis bisnis nih sempet stres lah gitu. Cuma pengen ketawa kan gitu. Nyarilah apa lawak-lawak sampai nonton-nonton juga nggak ketawa. Ketemu stand up. Bisa ketawa karena kan pakai otak ya, mikir. Iya. Oh bisa ketawa nih, nyari tuh. Di Jakarta di mana nih ada? Ketemu Jakarta Utara. Baru sih kayaknya ini deh. Cerita sama istri, kata istri, ya kalau emang itu jadi obat buat abang, jalan bang. Ini support banget ya ibu. Iya, akhirnya jadi obat buat gua. Makanya lu lihat kan pulang pagi gua nggak pernah dimarahin, karena dia pengen lihat suaminya baik-baik aja udah sehat, materi nomor sekian. Apa gitu ya. Sekarang rumah gua masih ngontrak, Ci, lu tahu kan? Dan itu udah nggak dipikirin sama kita. Yang penting mereka tuh pengen ngelihat sosok ayah masih sehat, nggak gila kayak orang gitu. Jadi tolong ke Ernest, gue belum punya rumah nih. Iya. Waduh, tapi ayah ini ya dapat support apa dari ibu juga. Iya. Ibu baik banget ya. Iya, mau menerima laki-laki apa adanya. Iya, dan kalau kita bertamu ya, lu bisa ngeliat kan muka orang tulus sama orang nggak suka ada yang bertamu. Nah, ibu tuh yang kayak ini orang nih, gue dijejelin makan mulu. Belum ngobrol, bu udah makan lagi, nggak ngobrol-ngobrol nih, gue makan mulu. Iya, dia orang Gue yang mau. juga waktu mau main ke rumah ayah, ya gue mau main, oke. Mau dimasakin apa? Apa aja. Pilih mau apa, ayam apa rendang katanya. Ayam apa daging kata dia. Ayam dah kata gue gitu kan. Terus gue bilang, ya kayaknya besok gue nggak jadi nih, ada kerjaan. Iya, udah dimasakin. Wah gila lu, udah dimasakin. Agak enak dong, langsung datang gue. Datang ke rumahnya, makan-makan. Kan ramean ya? Ada Marcel gak sih Ada. waktu itu? Iya, di Marcel Oh iya ada Batam. Marcel juga kan. Makan, anjing. Diambilin lauk, disendokin, diambilin. Makan rame-rame. Terus gue kayak rasa-rasanya tuh kayak Ya sosok ibu lah. iya kayak Dan itu hari-hari emang begitu sih di rumah gitu. Semua tamu atau semua anak diperlakukan gitu sama istri.
iya kayak anget banget gitu Ya, rasanya. ya, Kayak, hangat, benar. kapan terakhir gue begini nih? Aku tuh kan paling nggak bisa tidur di tempat baru ya. Di rumah ayah aku ketiduran. Sumpah. Nyenyak ya? Ngobrol-ngobrol tidur gue di sofa. Terus pas bangun, ayah belum tidur ya? Belum. Ayah nungguin terus bilang, lu nih kok komik yang ngobrol tempat gue sampai tidur nih, lu doang nih katanya gitu. Sampai ketiduran gue. Sampai ngantuk. Sampai subuh. Ya, Makanya ya mudah-mudahan lah. Tapi sejauh ini gue nyaman lah di stand up ya. Mudah-mudahan ya rezeki gue ada di sini, bisa kembali lagi kan kayak dulu. amin sih ya, amin. Karena gue ngerasa kayak punya dosa aja, punya salah tuh sama anak sama istri. Dengan ego yang umur 30-an kan egonya tinggi. Ngambil keputusan nggak mikirin Iya. orang gitu. Rumah, Apalagi cowok kan, kepala keluarga lagi. rumah dijual, ngerasa yang tenang, gue mampu nih. Bisa dibalikin nih. Iya, pokoknya target gue tuh gue punya rumah di Pondok Indah minimal Cibubur gitu. Ternyata itu semua hanya ya udahlah. Belum rezekinya. Iya. Makanya kalau tidur kan ngeliat anak istri suka nangis gue. Ngeliat anak gue kadang-kadang maafin ayah ya, ayah udah salah ngambil keputusan. Gitu. Ngeliat bini gue nangis gitu. Jelek amat lu. Gitu. Kagak ngaca dia, kata gua. Tapi ayah keren tahu, anaknya udah S1 semua. Oh iya, anaknya juga. Nah, itu Udah selesai semua ya? Semua selesai. Alhamdulillah. Kan yang pertama sepenting itu bareng ya sama gua pendidikan masih di Iya. beda dikit ya? Nggak beda setahun tuan lu. Beda setahun. Enggak, maksudnya kuliahnya Kuliahnya tuh iya. hampir bareng gitu. Iya. Kayak oh iya anakku juga udah ini. Berarti yang pertama 98 ya? 98. 98. Yang kedua 99. Setahun-tahun. Yang ketiga 2000. oh Yang ketiga tapi meninggal. Yang ketiga tapi meninggal. Udah di ruang operasi, udah tinggal keluar. Meninggal. Cowok ya? Cowok yang gue pengen tuh. Kasihan banget. Tapi ya udahlah. Struggle gitu maksudnya ayah sampai bikin anaknya, maksudnya ya dengan keadaan yang kayak gitu, yang udah ditipu berapa kali. Tetap yang terbaik buat anak lah. Terus alhamdulillahnya anaknya nggak yang aneh-aneh gitu ya. Maksudnya, Mudah-mudahan pokoknya ya dia ngasih yang terbaik lah. Alhamdulillah. Gue juga nggak ngerti kan, gue nggak kuliah gitu ya. Waktu anak gue yang gede kuliah tuh, dia nggak ngasih tahu sama gue gitu. Tiba-tiba diumumin sama ini rektor dengan nilai cum laude gitu. wih, Bini gue nangis gitu. Kenapa nangis? Ya kan gue nggak tahu cum laude itu apa kan gitu ya. Kok nangis gitu. Nilai sempurna katanya kan. Baru gue dikasih tau gitu ya, baru gue ikut nangis gitu. Kaki gue jangan diinjak. iya Ya alhamdulillah anak-anak gue untuk nilai dua-duanya keren. nggak malu-maluin. Iya, maksudnya ya langsung kerjaan juga dapet, skillnya juga ada. Iya. Maksudnya yang enggak yang ya pada akhirnya mungkin Tuhan melihat usaha kita, cuman emang ngasih rezekinya bukan ke kita langsung dititipin lewat lewat anak. Iya benar-benar. Dewasa banget tuh sekarang. Ya. Gila. Tapi ayah nih ini itu salah satu motivasi buat anak muda nggak sih? Kita kayak maksudnya ayah aja yang udah jatuh bangun seumuran kayak gini masih punya mimpi. Tadi gue dengar kayak gue masih pengen kok ini. Kayak udah seumuran ini lo masih punya mimpi, masa kita yang masih muda ini rebahan terus menyerah, kayak gue gagal audisi udahlah gue nggak mau stand up lagi atau apa gitu kayak. Kalau gue enggak sih. Saya sampai kadang kayak gilanya gue tuh mungkin gak sih kayak gue matinya di panggung stand up gitu, sampai kayak gitu tuh. Dan terakhir tuh gue kayak gue harus ngembaliin ya kebahagiaan anak istri, balikin rumah, itu utang gue. Karena rumah yang dulu gue jual. Iya, semoga nanti bisa lah. Amin. Kayaknya Ernest doang yang bisa. Balik lagi kok. Atau karena ada tuh dia rumah kosong, Iya. tapi rumah Tuhan. Iya. Sedih banget ya kalau nyeritain nasib. Tapi enak kalau dibikin. Tapi taruh tuh. Itu yang cerita-cerita tadi nggak pernah dia bawain tuh kalau stand up. Iya makanya. Enggak. Kenapa? Kayak gue belum siap untuk nyeritain itu semua gitu. Oh masih belum berdamai berarti? Kayak kebandelan gue ceritain aslinya gue dulu bandelnya kayak gimana. Kayak belum siap gue. Belum siap atau Nyeritain. memang ayah ngerasa ada cerita-cerita hidup yang ya udah deh ini cuma buat jadi pengalaman sama Ya, apa nggak lebih perlu ke jadi situ karya sih. gitu. Oh lebih kayak gitu iya. Kayak ya belum damai juga gue. Nyeritain keluarga, anak istri kayak ya nggak ada. Emang susah sih. Nggak segampang itu kan. Ya. Gue juga kadang kalau lagi nyeritain bapak gue ada gitu rasa kasihannya gitu. Iya. Nyeritain abang gue nih segede-gedeknya gue sama abang gue kayak ada gitu kayak
Tapi kalau dipikir-pikir kalau gue jadi abang gue sedih juga sih gitu. Iya. Jadinya gimana gitu. Ini baru gua kali yang banyak sedihnya nih ngobrol. Enggak, sih, enggak. banyak. Seru. Karena kita awal-awal juga gini kan. Awal-awal kita waktu nggak ada bintang tamu kita cerita-cerita kayak gini, sedih-sedihan. Kita jarang dapat. Kemarin Cing Abdul juga banyak nasihat gitu-gitu. Jadi maksudnya kita memang haus akan bintang tamu yang menasihatin kita. Karena kalau sebenarnya kita ngeluh dulu kayak sama ini yang aduh. Tadi kayak tadi lagi. Waktu kemarin Iya. sama ini yang udah kemarin kayak sama apaan. ini yang kayak lah udah berantakan semua dah. Tapi kan kita hidup, alhamdulillah kita punya prinsip ya, Pris. Apa tuh? Punya prinsip. Hidup tuh kalau punya prinsip insya Allah nggak goyang. Walaupun lingkungan lu kayak gimana pun, ya, lu akan terus stay sama keteguhan. Keren lu, banyak banget berubah gue lihat. Gitu mulu ya. Kata gue gitu mulu. Bukan soalnya gue tahu dia piyiknya gitu maksudnya. Kita hidup kalau punya prinsip, walaupun lingkungan kita kayak gimana kita nggak bakalan ngikut dia gitu. Karena kalau apalagi kalau jangankan nggak punya ya, yang punya prinsip aja kadang masih suka ke bawah arus gitu. Apalagi kalau yang nggak punya gitu, udah gampang banget deh tuh lu keseretnya gitu. Nah gue tuh jadinya gitu. Kalau ya gue ngeliat lu lah, kalau dalam teori tuh kalau anak pesantren jadi orang baik dalam lingkungan pesantren biasalah gitu. Tapi kalau ada anak di lingkungan yang kayak di Priok terus jadi orang baik, itu baru ngeri gitu. Nah kayak lu orang lah sekarang yang gue lihat nih, lu tuh orang-orang hebat yang bisa ngerubah hidup lu gitu. Nasib itu kan bagaikan layar dalam perahu yang kapan aja lu bisa belokin gitu. Punya kita sendiri ya. Iya kan? Kita yang Kan bisa katanya gitu kan? Iya, kita bisa nentuin arah layar itu mau kemana. Nah, itu nasib, kalau lu mau berubah mau bagaimana ya tergantung apa yang lu buat. Ayah juga berarti gitu dong. Iya, karena gue tahu gue cari yang terbaik. Kalau yang masa menentukan ya tetaplah Allah kan Iya gitu. kan. Gue ngasih yang terbaik aja, gue berbuat apa aja gitu. Ya gue di stand up aja udah berapa tahun kan, udah 10 tahun lebih. Gue udah 7 tahun, udah 6 tahun. Tapi cerita rezeki kan beda-beda. Tergantung kerja kerasnya siapa yang lebih ini kan. Setuju. Buktinya lu, senior lu aja udah banyak yang lu lewatin. Itu hoki gak sih? Enggak juga, kerja keras sama derita lu yang dulu yang harusnya bukan beban lu. Dibayar gitu sama Allah ya? Karena kan lu udah ditinggalin emak lu, banyak masalah dari bapak lu. Lu umur segitu harus nanggung itu, jadi kasihnya sekarang. Oh jadi emak gue tumbal ya? Ya enggak juga lah. Bangsat. Gunung Kawi aja. Tapi iya sih, keberuntungan ketemu kesempatan bisa kadang juga orang yang kalau udah maksudnya udah berusaha gimana tapi kalau belum ada waktu untungnya juga kadang. Kayak Priska nih, jauh-jauh dari ND ke sini mau ngapain? Kalau cuma cari makan doang di ND juga makan dia. Cari duit di sana juga dapat duit, tapi dia mau ngerubah nasib ke Jakarta. Dia tahu mau jadi apa, dia yang nentuin gitu. Gua mau jadi komik, mau jadi Langsung capek dia. Lu bawa inhaler kan, Bandi? Bawa inhaler kan? Kedinginan nih bentar lagi. Ini adalah episode yang paling deep. Jadi mohon maaf kalau lucunya hanya sedikit. Nah semua nasib harus diketawain Cuk. Ada yang harus diambil hikmahnya. Ada yang harus diobrolin dulu baru bisa diketawain. Karena sebenarnya yang dipaksain itu emang nggak enak. Ya udah ngalirin aja. Jadi kalau saatnya udah bisa diketawain ya udah ketawain. Gitu. Jangan sok-sokan lu ketawain padahal hati lu masih sedih. Iya gak? Palsu. Iya. Jadi palsu ya. Nih ya, kita mau bahas foto-foto ya waktu di Aceh. Weh. Udah ada emang foto. Ini tim kreatif yang gini yang ngumpulin katanya. Ada. Enggak dulu foto ini. Tustel. Tapi gua nggak masukin ke Instagram, mana ada. Ada. Tapi kita punya dapet FBI-nya ya. Ya. Ayah yang mana? Coba yang mana gua? Yang pakai peci. Ini. Enggak dong. Ini. Iya. Bener kan gua? Iya. Oh itu ya? Iya itu gua.
cowok semua ya? Ayah bersaudara cowok semua? Iya. Cowok semua nggak ada cewek? Cewek 1, kakak. Nggak ikut foto? Enggak. Dia yang motoin ya? Enggak dong. Dia lagi kemana nggak tahu keluar. Guys, katanya. Oh, berarti ayah 6 bersaudara ya? Iya, 6. Ini kayak seupantaran semua nggak sih? Setahun-setahun. Oh bedanya setahun-setahun. Di bawah gua ada 1 meninggal, baru dia. Habis dia baru ini. Ayah anak kedua. Anak kedua dari 6 bersaudara. Ini di mana? Sekarang Priuk? Enggak, di Sukabumi dia. Enggak semua. Ini Semua Priuk. foto Priuk di Priuk. waktu tinggal di Priuk. Di tahun 98 berapa ya? 80-an ini. Masih SD gua. Tapi paling bandel kelihatan emang. Bajunya aja beda, udah macan bajunya. Total. Emang itu macan? Macan total. Macan sendiri. Dia kok makan sendirian itu? Iya, emang anak kurang ajar dia. Nggak bagi-bagi. Lagi makan di Comot sini makan, lagi acara selamatan iya. saudara. Oh, jadi foto. Lagi pas ngumpul. Lucu ya? Waktu kecil. Nah, Iya, ini ibu. ini dia. Ini ibu yang sering ngasih kita makan kalau kita datang ke Lu sana. tau nggak? Ibu tuh lebih muda dari ayah. Lebih tua. Iya lebih tua dari ayah. Sekarang Bedanya? 8 tahun. Bedanya 8 tahun. Lebih tua istri daripada gua. Itu yang bikin gua mau nerima cowok gua. Lu juga ya? Iya, dulu tuh gua kayak ngeluh gitu kayak ya yang suka berondong gini katanya. Lu nggak tahu gua sama bini gua gini. Bertahan katanya punya anak 2 gitu. Umur tuh bukan apa persoalan gitu. Oh iya. Terus Berapa tahun bedanya? gua 6 tahun sama cowok 6 gua. tahun masih jauh. Ini 8 tahun kok. Ntar gue nyari ya. Yang paling penting dia sabar mau ngemong anak muda. Kurang bandel apa gua. Tapi di situ gua ego keluar lagi. Oh iya, dia udah sabar nungguin gua. Nggak pernah marah. Akhirnya gua balikin semua buat dia. Semua sampai sekarang ya udah buat dia. Dulu gua malu jalan sama dia. Karena Ya umur lebih tua dia. Malu gua jalan duluan. Gengsi. Tapi gengsi itu ketutup dengan sayangnya dia sama gua. Di waktu gua sakit di rumah sakit, lu lihat kan? Ya kan pada yang megangin tangan gua dia, bukan suster. Suster di bawah megangin. Kaki kan? Iya. Karena harus ini meriksa kaki, guys. Oh, orang paling hebat dia. Dia doang yang mau diajak tidur dari mulai karpet yang semeter 3.000 sampai ke spring bed cuma dia. Jadi gue tuh nggak berani ngapa-ngapain juga. Ya maksudnya nggak berani nyakitin dia. Lu boleh tanya, nggak pernah gue marahin nih orang ini. Nanti kalau ketemu takut penasaran, tanya sama istri sama anak, ayah pernah marah nggak? Nggak pernah. Udah cukup gue marahin sama orang aja di luar. Seemosi-emosinya gue sama istri, di luar aja gue. Kasihan perempuan tuh bukan tempat buat dimarah-marahin gitu. tuh. Fuck you man. Iya, ya enggak, gue bukan berlebihan tapi gue udah kok dulu kalau mau marah-marah sama orang aja. Karena perempuan bukan lawan kita gitu, apalagi anak gue juga perempuan. Bener. Makanya gue titip ke calon mantu. Ini anak saya dari mulai kecil sampai sebesar ini belum pernah saya marahin. Tapi dia bisa pinter, dia bisa keras di luar. Saya titip jangan dimarahin nanti. Iya. Sedih ya? Ya Anaknya mudah-mudahan. mau diambil. Sedih lah. Gue ngurusin sampai gede tiba-tiba tinggal siap pakai. Waduh. Nah, Ini pas yang pertama apa kedua ya yang ini yang pertama. Seneng banget ya dua-duanya udah kelar. Gue bilang kata gue bapak gue harus sehat-sehat sampai gue kayak gitu. Iya. Harus nemenin lu. Ini Pakai toga. dua-duanya sama kampusnya. Beda. Beda ya? Ini Kak. Jangan nangis di depan gua. Untung gua nggak bisa relate. 1, gua nggak kuliah. 2, gua nggak punya bapak. Jadi gua nggak ngerelate sama foto kayak gini. Ya, mungkin orang tua mana sih? Pasti yang dibanggain sama orang tua cuma begini loh. Iya. Hasilnya apa yang penting orang tua tuh bisa, ini anak gue udah wisuda gitu. Nah, ini Cuma yang bisa gue banggain tuh di rumah ya foto mereka gitu. kita juga maksudnya ayah jadi orang tua juga masih terus belajar ya Iya. sampai Oh sampai iya, ujung. kalau itu mah gak ada habisnya. Sama-sama anak sama orang tua. Justru gue sekarang banyak belajar sama anak gue. Kalau gue nggak belajar sama dia, gue banyak dibohongin karena mereka kuliah tahu perkembangan apa. Makanya gue banyak belajar. Justru gue harus tahu anak muda sekarang kayak gimana gitu. Karena ke depan gue banyak nitip sama dia.
bersandarnya sama anak juga gitu. Semoga Sehat-sehat. sehat-sehat Sehat udah terus pasti. karena kalau kita punya mimpi yang banyak atau apa tapi badan kita lagi nggak fit, Iya. susah juga gitu kan. Iya. Sehat itu yang paling penting lah sekarang. Apalagi ayah ya. Iya. Ayah, aduh. Maksudnya lu bilang dia tua? Enggak, bukan tua. Dia tuh sering kayak tadi lu bilang napas kadang itu atau batuk Udah kadang dia parah. dia batu doang udah kalau kata Iya, dia. tapi kalau itu udah nggak bisa lah. Kayak bapak gua dulu juga kayak gitu. Ya mudah-mudahan yang kemarin udah terakhir lah. 4 kali kan masuk rumah sakit. Iya. Udah cukup lah. Udah Semoga kapok. semuanya lancar-lancar. Amin, amin. Gue mau ngucapin terima kasih karena ya jarang banget ada orang yang mau peduli sama orang di sekitarnya. Dan itulah kenapa Ayah Rahman ini dipanggil ayah sama semua anak-anak komika. Komunitas. Karena dia sangat peduli, mengayomi anak-anak juga. Ya, sosok ayah lah. Sosok ayah banget gitu, maksudnya ya dengan dia yang pokoknya anak-anak kalau ketemu gue ya pasti gue nasehatin gitu. Yang dimana kita kadang suka cuek gitu, bahkan ya sama aja kayak ke orang tua kita gitu. Apaan sih orang lagi asik-asik main gitu dinasehatin gitu. Tapi menurut gue itu berguna banget buat pegangan hidup gue ke depannya. Iya. Terima kasih ya Ayah udah Makasih banyak, Ayah. Sama-sama Ci, Priska. Apa? Kedepannya mau ngapain? Ayah ada proyek apa terdekat? Oh, ayah punya digital download Iya, di ada. Comika ID. Apa ya? Awas licin. Awas licin. Awas By licin. Mau Ayah. bikin show lagi gak? Di situ gue nyeritain Semua kegagalan tentang bisnis. kegagalan bisnis, tentang cleaning service, Iya. tentang macam-macam Oke. gitu. Komplit di situ. Iya. Komplit semua di situ. Dengan komedi, dengan dibalut komedi. Kalau Bentar ini kan lagi. rada serius kan. Iya. Iya. Bentar lagi anak Ayah udah mau nikah. Iya. Tinggal satu lagi. Lu nggak datang berdua gue getok lu. Apanya? Tahun ini ya? Iya tahun ini. Apanya yang Lehernya Pala lah digetok mah. lek-lekan. Makasih Ayah, makasih teman-teman yang udah pada Makasih banyak, nonton. Maaf ya kalau misalkan terlalu serius banget. Tapi ini adalah yang sebenarnya gue pengen. Karena Ya. seru Sejatinya banget. obrolan yang kami pengen sebenarnya kayak gini. Seru banget cerita-cerita Jangan tentang tuntut kami untuk ketawa, tuntut kami Iya. untuk ketawa terus. Maaf ya kalau saya kurang lucu ada di sini. Tidak ayah, di sini tidak perlu lucu ayah. Semoga ada Yang penting nggak motong pembicaraan kalau kata netizen kita. semoga ada pelajaran yang didapat sama Banyak. teman-teman. Amin, amin. Amin, Amin, banyak, banyak. Terima kasih Ayah, sukses terus. Makasih sehat juga terus. Ci, Priska. Panjang umur ayah. Sampai ketemu lagi di Temenan Sama Nasib. Bikin yang naas jadi sip. Dah.